Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-9, kita akan membahas fuzzy classification. Ini akan dibagi dua pertemuan. Jadi di pertemuan ke-10 juga sama fuzzy classification, cuman di NN. Kalau sekarang di NB ya, atau di naive Bayes. Gitu. Nah, klasifikasi mungkin kita pernah dengar dan hal itu mungkin sering kita tahu gitu ya, atau mungkin sering kita ketahui, bahkan kita tahu klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, data-data klasifikasi, contohnya klasifikasi hewan, klasifikasi tumbuhan dan segala macam gitu ya. Nah, itu klasifikasi. Nah, namun di dalam Fuzzy, klasifikasi ini menjadi bisa dijadikan sebuah tolak ukur, prediksi dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa dijadikan sebuah acuan perhitungan ya. Nah, klasifikasi ini merupakan suatu pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek. Jadi data masuk dalam sebuah kelas tertentu dari jumlah kelas yang tersedia gitu ya. Nah, ada dua buah pekerjaan utama. Ini yang pertama ada membangun model sebagai prototip disimpan dengan memori, dan juga ada menggunakan model tersebut untuk melakukan pengenalan klasifikasi, prediksi atau suatu objek data lain yang masuk ke data yang sama. Nah, contoh yang aplikasinya, contoh ada klasifikasi pengenalan jenis hewan baru. Nah, ini jenis hewan barunya masuk ke spesies apa? Reptilkah, mamaliakah, burungkah, apes atau ikankah gitu ya. Pisces dan segala macam gitu ya. Itu bisa diklasifikasikan. Nah, terus diagnosis penyakit pasien. Nah, ini bisa juga kan ada penyakit mata, ada penyakit jantung, ada penyakit dari gangguan kepala, mungkin juga ada telinga dan segala macam, itu bisa diklasifikasikan. Terus ada pengenalan jenis bunga. Nah, bunga juga kan macam-macam ya. Ada bunga dari buah, ada bunga dari sayuran, ya, dan banyak sekali ya. Mungkin yang paling tahu itu dosen biologi ya. Nah, terus pemeriksaan kuantitas bunga Kamboja sebagai bahan teh, atau mungkin juga klasifikasi absensi karyawan dari klasifikasi sidik jarinya atau pengenalan wajah, mata, dan sebagainya. Nah, itu klasifikasi. Nah, terus konsep klasifikasi ini merupakan suatu pekerjaan yang melakukan penilaian terhadap sebuah objek data. Ya. Jadi untuk masuk dalam sebuah kelas tertentu dari jumlah kelas yang tersedia. Ya. Jadi ada dua pekerjaan utama. Pertama ada pembangunan model atau prototipe dari sebagai sebuah memori, menggunakan model untuk melakukan pengenalan klasifikasi pada suatu objek gitu ya. Juga contoh aplikasinya seperti yang apa ya, yang tadi disebutkan ya. Nah, model ini, klasifikasi ini merupakan sebuah pekerjaan gitu ya. Jadi contoh pelatihan atau pembelajaran gitu ya. Jadi kita melakukan pelatihan atau pembelajaran terhadap fungsi target F. Jadi nanti ada istilah latihan gitu ya, latihan pelatihan, jadi dibelajar gitu ya. Ada target F dan memetakan atribut tersebut pada fitur X ke jumlah label X yang tersedia. Jadi di sini hampir sama klasifikasinya, artinya hampir sama seperti pengujian black box ya. Jadi ada suatu model yang menerima masukan, kemudian ada yang mampu melakukan pemikiran terhadap masukan tersebut, memberikan jawaban, keluaran, dan menghasilkan dari sebuah pemikiran tersebut. Nah, pembangunan model pelatihan ini menggunakan algoritma pelatihan atau learning algoritma. Ya, jadi contohnya ini ada masukan data latih, ya, jadi data pembelajaran, ya, terus ada algoritma pelatihan, masukan, terus ada pembangunan modelnya di sini, lalu hasilnya diterapkan di sebuah model tersebut. Jadi contohlah model jenis-jenis hewan, ya. Model jenis hewan kalau mamalia itu seperti ini, ada yang berbulu, ada yang menyusui, melahirkan dan segala macam itu modelnya. Kalau reptil ini seperti ini dan sebagainya. Nanti contoh dimasukkan, diujikan. Nah, diujikan contoh merpati. Nah, merpati ini masuk ke apa? Ke ikan kah? Ke reptil kah? Ke burung kah? Ke mamalia kah? Nanti ada penerapan modelnya di sini. Ada perhitungan penerapan modelnya. Apakah merpati ini bertelur atau melahirkan? Kalau melahirkan berarti kan itu mamalia. Kalau bertelur itu bisa reptil, bisa ikan, bisa juga burung. Ya. Terus apakah ini bisa terbang, bisa berburu, bercakar dan segala macam gitu ya. Nah, kalau yang berbulu itu berarti ya burung ya, sedangkan reptil dan ikan itu tidak. Berarti ada keluaran hasil data ujinya. Berarti ini ya merpati itu adalah sebuah burung ya di sana. Nah,
Algoritma klasifikasi ini dibagi dua, menjadi dua. Ini ada eager learner dan ada lazy learner gitu ya. Jadi kalau eager learner ini didesain untuk melakukan pembacaan atau latihan pembelajaran pada data latih ya. Jadi dapat memetakan dengan benar setiap vektor model label data keluaran, terus berupa bobot jumlah nilai kuantitas tertentu disimpan pada memori. Jadi dan diprediksi dilakukan untuk model penyimpanan dan tidak melibatkan data uji yang sama sekali. Nah, trend off-nya ini proses prediksi berjalan dengan cepat, proses pelatihan ini yang lama gitu ya. Nah, contohnya seperti artificial intelligence atau ANN, terus ada support vector machine ya. Terus ada decision tree, base dan sebagainya. Nanti kita akan coba base ya, di eager learner. Nah, terus ada lazy learner. Lazy learner ini uh, hanya sedikit melakukan pelatihan, bahkan kadang tidak sama sekali gitu ya. Nah, terus hanya menyimpan sebagian atau seluruh data latihan gitu ya. Kemudian menggunakan data latih tersebut ketika proses prediksi ya. Jadi pengacuannya dari sebuah data. Nah, trend off-nya ini proses prediksi menjadi lama. Jadi membacanya ini semua data latihan dapat memberikan keluaran label kelas dengan benar atau data uji yang diberikan gitu ya. Nah, proses latihan ini berjalan dengan cepat. Jadi contohnya ada QNN, terus ada Fuji, NN, dan regresi linear dan sebagainya. Nanti kita akan coba NM ya, atau nurse network atau yang tetangga terdekat. Nah, ada hasil ujian ini dibuat sebuah tabel akurasi laju error ya. Jadi dari jumlah tabel ini secara benar ini bisa disebut benar atau true itu adalah F11 plus F00. Sedangkan yang salah atau false itu F10, F10 dan F01 ya, F01. Nah, di sini ada F1 ya. Jadi F1 ini adalah kelas asli, di I-nya, kalau di J-nya itu adalah prediksi. Jadi ada kelas 0, ada kelas 1. Nanti dari hasil tabel ini bisa dihasilkan sebuah rumus, ada laju akurasi error dan laju akurasi. Nah, laju akurasi ini data jumlah prediksi benar dibagi jumlah prediksi yang dilakukan. Jadi ada F11 di sini, terus F00, F00 di sini dibagi ini kelas 11 dengan kelas 00 ya, kelas 11 dengan kelas 00 dibagi F11, terus F10, F01 dan F00. Sedangkan jumlah laju error itu adalah F10 ya, F10 dan F001 ya, 01. Nah, ya mungkin sudah tabelnya sudah tahu ya, ada true dan true, ada false dan false itu sudah tidak asing ya. Jadi kalau di sini kan ada 1 dan 0 berarti apa itu ya. Nah, akan bersifat true kalau kedua-duanya true gitu ya. Nah, itu untuk modelnya, logikanya. Nah, laju error ini data prediksi yang salah. Ya, data prediksi yang salah, yang false semua itu dibagi jumlah prediksi yang dilakukan. Ya. Nah, terus contoh-contohnya ini ada data kelas asli, ada 11, 22, dan sebagainya, sampai laju error dibagi laju salah ini adalah rumus-rumus ya, rumus-rumus untuk menghasilkan. Jadi contoh yang dicari itu kelas asli, ya berarti yang ini, ya berarti yang data-data yang tadi. Terus data hasil, ya yang hasil dari penjumlahan yang tadi, ya terus ada data uji ya, terus ada sampai laju error itu adalah hasil salah bagi hasil uji ya. Nah, kita akan coba hitung atau coba dengan algoritma naive Bayes classification atau classifier. Ini teknik prediksi ini berbasis probabilistik, jadi sederhana berdasarkan penerapan teorem Bayes. Jadi apa ya, sampel. Nah, asumsi prediksi independensi ini ketidaktergantungan atau naive Bayes ya, disebutkan juga gitu ya. Jadi model ini digunakan model fitur independen. Jadi independensi ini kuat atau fitur bahwa fitur ini tidak pada sebuah data kaitannya, jadi dengan adanya atau tidak adanya fitur lain dalam data yang sama. Jadi contoh uh, dalam dunia nyata itu seperti hewan itu ada berkembang biak, ada yang melahirkan dan segala macam. Tapi dalam base itu
dipandang itu tidak ada hubungan apa-apa. Jadi klasifikasinya tidak ada berhubungan apa-apa. Contoh, dalam dunia nyata itu kalau prediksi hujan pasti ada angin. Terus cuaca kemarin itu menentukan kelembaban udara dan yang lainnya yang berkaitan. Nah, tapi ini kita juga tidak boleh tidak boleh memasukkan fitur lain seperti hujan, seperti gempa bumi, kebakaran dan sebagainya karena itu tidak ada hubungannya, gitu ya. Nah, teorema Bayes ini ide dasarnya hasil Bayes ini adalah peristiwa H yang dapat diperkirakan berdasarkan pada beberapa eviden atau gitu ya. Nah, ini hal penting dalam Bayes ini ada sebuah probabilistik H atau PH, probabilitas hipotesis yang diamati, dan probabilistis PHE, probabilitas dari hipotesis bukti-bukti yang diamati. Jadi ada yang terjadi tapi ada yang diamati sebagai sampel ya. Nah, PHE ini adalah probabilistik bersifat kondisional, probabilistik atau hipotesis H jika diberikan eviden atau bukti E. P E per H ini probabilistik sebuah eviden E mempengaruhi hipotesis E gitu ya. Terus H-nya ini ada probabilities priority ya, priori atau hipotesis tanpa memandang eviden apapun, dan PE-nya yang di bawahnya ini adalah probabilities awal ya mengandung hipotesis eviden. Nah, contohnya ini dalam sebuah ramalan cuaca diperkirakan terjadi hujan. Misalnya faktor yang mempengaruhi terjadi hujan yaitu mendung. Nah, maka jika diterapkan dalam naive Bayes, probabilitasnya ini terdiri dari contoh ini ada P hujan per mendung. Ini P ada hujan dan mendung, P-nya yaitu hujan dan per mendung. Maka P hujan mendung ini adalah nilai probabilistik hipotesisnya yang diamati. Terus yang ini adalah yang mempengaruhi terjadinya hujan, pH mendung dan hujan. Terus ada hujannya ini adalah awal hujan tanpa memandang bukti apapun ya. Terus mendungnya ini adalah probabilitas terjadinya mendung. Jadi kemungkinan kalau mendung itu kemungkinan terjadinya hujan. Nah, teorema Bayes ini mengenai beberapa eviden. Misalnya E1 sampai E3. Nah, ini posterior dari hipotesisnya ini hujannya contoh disesuaikan dengan yang ini. Jadi PHE gitu, ada E1, E2, E3. Jadi ada mendung, terus hujan, ada suhu dan sebagainya. Jadi contoh di atas ini ditambahkan pada suhu udara angin. Ya. Contoh P hujan, mendung, suhu sama dengan ini P-nya ini mendung hujan kali suhu kali angin hujan dan kali hujan per mendung dibagi suhu angin ya. Nah, nanti kita akan coba perhitungan yang lainnya. Nah, korelasi hipotesis ini pada evil base ini dengan klasifikasi merupakan label kelas ya, atau merupakan fitur-fitur memasukkan klasifikasi. Nah, jika terjadi vektor, maka masukkan berisi fitur Y label kelas naive Bayes ini dituliskan P per Y ya, Y per X gitu. Jadi probabilities ini merupakan sebuah fitur X diamati dari probabilities posterior untuk Y gitu ya. Jadi tersampel dari Y. Nah, Y ini sebuah probabilistik awal atau Y-nya. Terus pembelajaran probabilistiknya ini pada model setiap kombinasi. Nanti kita akan coba ya. Nah, ini teori-teorinya sebenarnya. Nah, ini juga sama, ini rumus-rumus hasil-hasilnya. Saya silakan dipelajari saja. Ini kalau saya jelaskan juga mungkin langsung ke implementasinya saja ya. Nah, contoh perlakuan untuk pada data fitur ini umumnya Bayes ini dihitung pada fitur bertipe kategorikal gitu ya. Contoh seperti fitur bentuk kulit, bulu, rambut, cangkang, sebagainya itu contoh untuk hewan. Terus contoh fitur yang lainnya seperti jenis kelamin, pria wanita, fitur seperti kontinu dan yang lainnya. Ada dua cara, ada diskreditasi dan distribusi. Nah, kalau diskreditisasi ini adalah pada fitur kontinu, pada pengenci fitur kontinu disebut dengan nilai interval diskret. Ya. Nah, ada distribusi Gaussian, ya biasanya menerapkan presentasi kondisional ya. Terus ada juga karakteristik. Nanti ini rumusnya yang seperti ini ya. Nah, kita coba contohkan saja supaya tidak terlalu bingung gitu ya. Nah,
Contoh dari data latih klasifikasi hewan. Nah, jika ada sebuah data uji berupa hewan musang gitu ya, dengan nilai fitur penutup kulit, ya, terus ada rambutnya, melahirkan juga iya, beratnya sekitar 15. Jadi masukkan kelas manakah yang kira-kira hewan musang tersebut. Nah, di sini ada hewan-hewan yang memang hewan lain di luar musang. Jadi ada ular, ada tikus, ada kambing, sapi, kadal, kucing, bekicot, harimau, rusa, dan kura-kura. Nah, terus ada di sini klasifikasi dari penutup kulitnya. Nah, kalau ular kan bersisik, tikus itu berbulu, kambing berambut, sapi juga berambut, kadal sisik, terus kucing juga rambut, ya. Terus bekicot ini cangkang, bercangkang, harimau berambut, rusa juga berambut, kura-kura bercangkang. Nah, yang melahirkan ular juga melahirkan ya ya ya, sedangkan kadal itu tidak, gitu ya. Terus ada kucing ya, ya. Maksud di sini ularnya ular anaconda gitu ya. Kalau anaconda kan ada yang melahirkan gitu, ada juga yang bertelur ya. Terus bekicot tidak ya. Terus ada harimau, ada rusa, ada kura-kura ini bertelur ya. Terus beratnya ini disesuaikan, nilainya ada yang 10, ada 0, ada sebagainya. Ada kelasnya ini adalah reptil, mamalia gitu ya. Nah, terus eh nah, penutup kulit. Jadi dari hasil yang tadi itu ada beberapa hal. Nah, contoh mamalia. Mamalia berbulu ini sama dengan 1, berambut ini ada 5. Ya. Jadi yang tadi disebutkan ini mamalia itu kalau berbulu itu cuma 1 tikus saja, sedangkan berambut itu ada kambing, sapi, kucing, harimau, dan yang lainnya. Ini dari berdasarkan tabel yang ini. Ya. Terus ada kalau mamalia itu kulit sisiknya tidak punya sisik, berbulu iya, jadi ada yang berbulu 1 dari 6. Terus kalau berambut itu 5 dari 6, cangkang itu tidak ada. Nah, kalau reptil itu sisiknya ada 2, bercangkang juga ada 2, gitu ya. Terus sisik ini ada setengah, ya. Terus berbulu tidak ada, bercangkang juga ada setengah. Ya. Terus posisi setengah seperti ada ular ya, ada masing-masingnya ada 0,5, jadi 2 dari 1, 1 dari 2. Nah, terus mamalia ini melahirkan ya gitu ya. Terus kalau reptil ada yang melahirkan, ada yang tidak gitu ya. Jadi yang melahirkan 1, yang tidak melahirkan atau bertelur itu tidak ada ya, kecuali platypus ya. Nah, tapi tidak dimasukkan ke dalam sarangnya, ke dalam tabel yang tadi, data yang tadi. Terus ada reptil, ada 0,5 atau seperempat. Jadi 4 dari 1. Jadi ada 1, yaitu dari 4 itu ada 1 yang melahirkan, sedangkan yang bertelur itu ada 3 ya, atau 0,75. Nah, berat mamalia itu sendiri ini rata-ratanya 3,8, yang paling berat sekitar 19 sekian, dan yang paling rendah itu yang sekian gitu ya. Terus yang reptil itu rata-rata sekian, yang paling berat yang ini 23 0, sekian sekian, dan yang paling rendah itu 4, sekian ya. Nah, mamalia ini ada 6, 6, jadi kelas mamalianya ada 6 per 10. Jadi yang dijadikan sampel itu dari 10 hewan itu 6 mamalia ya, dari 10, sedangkan reptil itu 4 dari 10 ya. Nah, jadi contoh hitung probabilistik dari fitur tipe numeriknya yaitu ada sisi berat mamalia gitu ya. Mamalia itu dari 1 PR 2 PR 44,275, dari mana 44 ini dari sini ya, dari sini. Nah, terus nanti dihitung menghasilkan beratnya yaitu 0,000. Jadi ada probabilitiknya yaitu sekitar 0,0104. Sedangkan mamalia itu probabilistik beratnya yaitu 0,8733 ya. Jadi hitungan probabilistik setiap kelasnya ya yang dihasilkan seperti ini. Contohnya bobot mamalia ini berambut melahirkan ya. Terus mamalianya berat 15, terus 6 per 6, 5 per 6,
plus 1 plus 0,14 ya, yang ini ya. Jadi sama dengan 0,87. Nah, terus kalau seandainya dimasukkan ke reptil, ini eh, beratnya 15 ya, beratnya 15. Tapi di sini kulitnya berambut ya. Ini tidak ya, tidak berambut. Maksud di sini tidak berambut. Jadi 0 sama sekali ya. Maka apapun yang dikali 0 maka akan 0 karena musang itu eh, berkulit ya, berkulit, tidak bersisik ya, tidak bersisik. Jadi tidak termasuk di sini. Jadi langsung saja di sininya 0 ya. Jadi nilai tersebut dimasukkan ke dalam probabilistik akhir, maka mamalia X ya. Jadi mamalia X atau musang itu yaitu kemungkinan probabilistiknya itu 0,0052X, sedangkan reptil itu 0 ya. Jadi pasti secara konstan ini tidak perlu diketahui lagi, terbesar dari keduanya ini tersebut tidak dapat dipengaruhi atau PX karena probabilitas posterior ini pada mamalia uji musang diprediksi sebagai sebuah mamalia ya, seekor mamalia. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.